Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, anak Ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya ditadahkan, kepala ditundukkan, khusyuan ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian anak Ustazah ambil buku fikihnya. Sekarang kita belajar di halaman 34, yaitu tata cara bersuci dari najis. Nah, di halaman 34, najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, anak Ustazah, di halaman 34 sudah dibuka. Apabila kita itu terkena najis, misalnya terkena buang air kecil pian saat masuk WC, mau buang air kecil, terkena baju pian, terkena atau terkena darah, nah atau terkena apa, nah terkena yang menyebabkan najis nanah. Nah, itu kita terhalang untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian Ustazah jelaskan lagi ya. Badan yang terkena najis harus segera disucikan dengan air. Najis ada 3 macam. Nah, najis itu anak Ustazah ada 3 macam, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawasithah, sama najis mughalazah. Nah, jadi najis tadi ada berapa macam? Ada 3 macam. Najis mukhaffafah, najis mutawasithah, sama najis mughalazah. Coba kita ulang lagi. Najis mukhaffafah, najis mutawasithah, sama najis mughalazah. Kemudian Ustazah jelaskan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najisnya ringan. Nah, najis mukhaffafah itu anak Ustazah najisnya ringan. Artinya najis yang hukumnya diringankan. Apakah contohnya najis yang hukumnya diringankan? Contohnya itu adalah buang air kecil bayi laki-laki. Nah, ini bayi laki-laki naklah, bukan bayi perempuan. Jadi buang air kecil bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Nah, anak laki-lakinya tadi, anak kecilnya tadi belum bisa makan nasi, belum bisa makan snack. Nah, selain air susu ibu atau ASI. Nah, kecuali anak laki-laki tadi hanya bisa menyusu aja nak. Nah, itu yang dimaksudkan najis ringan. Nah, kalaunya anak laki-laki tadi sudah makan nasi, sudah bisa makan snack, nah itu bukan najis ringan lagi. Jadi najis ringan itu buang air kecil laki-laki yang belum makan apa-apa, kecuali
air susu ibunya. Kemudian seperti apa sih cara membersihkannya? Nanti Ustazah praktekkan di minggu akan datang pelajaran fikihnya, prakteknya. Ini Ustazah jelaskan materinya dulu ya. Cara menyucikan najis mukhafafah adalah memercikan air. Nah, misalkan Ustazah mengambil air itu Ustazah percikan seperti ini. Kemudian air di tempat yang terkena najis tadi sampai bersih. Nah, dilap dulu naklah pakai kain. Kemudian sudah bersih baru dipercikan dengan air yang suci lagi mensucikan. Nah, dipercikan misalkan dengan air keran, air sumur, air sungai. Sudah dipel pakai kain, kemudian bekas najisnya tadi kita percikan dengan air. Seperti itu anak Ustazah membersihkannya. Kemudian Ustazah jelaskan lagi najis mutawasithah. Nah, apakah itu najis mutawasithah? Najis mutawasithah adalah najis yang sedang atau pertengahan. Nah, najisnya itu sedang nakai atau pertengahan. Contohnya, najis mutawasithah tadi najis pertengahan atau sedang. Contohnya, kotoran manusia, kotoran binatang, nanah, darah, apalagi bangkai, selain bangkai belalang dan ikan dan manusia. Ya, nah selain itu tidak najis. Contohnya yang tidak najis itu bangkai belalang. Terus tuh bangkai ikan dan manusia itu tidak najis naklah, orang meninggal itu tidak najis naklah. Nah, misalkan ada bangkai bangkai ayam, nah najisnya sedang. Terus tuh terkena nanah di sini, keluaran nanahnya, bisulbian di sini, nah keluaran nanahnya itu najis, jadi dibersihkan Pak menggunakan tisu. Atau digigit nyamuk berdarah tangan pian, nah itu najisnya juga sedang, jadi dibersihkan. Cara menyucikan najis mutawasithah atau membersihkannya, menghilangkan najis itu dengan air sampai hilang zat, warna dan baunya. Nah, jadi misalkan tangan pian berdarah, nah ambil tisu atau kain, dilap dulu kainnya, dilap dulu bekas darahnya, kemudian dicuci. Nah, sampai tidak ada warnanya lagi, warna merah bekas darah, atau baunya lagi bau darah, atau warnanya. Nah, seperti itu anak Ustazah. Kemudian najis mughalazah lagi Ustazah jelaskan. Najis mughalazah adalah najis yang berat. Najis ini ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti. Contohnya, najis mughalazah itu najisnya berat. Nah, contohnya najis mughalazah ini adalah jilatan anjing. Nah, jadi contoh najis mughalazah itu jilatan anjing. Jilatan anjing. Nah, misalkan dijilat anjing itu najisnya berat. Nah, cara menyucikan najis mughalazah adalah dicuci atau dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya diantaranya dengan air yang bercampur tanah. Nah, jadi airnya itu air tanah terlebih dahulu disiram nih, bekas jilatan anjing misalnya dijilat anjing, disiram dengan air tanah salah satu yang pertama, kemudian 6 kalinya dengan air suci lagi mensucikan dengan air keran, nah sampai 7 kali bilasan. Kemudian anak Ustazah, jadi najis tadi tata cara bersuci dari najis atau najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis mukhafafah, najisnya ringan. Yang kedua najis mutawasithah, najisnya sedang. Kemudian najis mughalazah, yaitu najisnya berat. Ringan, sedang, berat. Nah, ada 3 macam. Kemudian anak Ustazah, dengarkan baik-baik materi dari Ustazah agar kalian paham apa aja itu najis, berapa aja itu najis. Nah, seperti apa cara membersihkannya, contohnya apa aja najis tersebut.
Oke anak ustazah, semangat anak ustazah. Walaupun belajarnya di rumah, anak ustazah belajarnya harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, nih ustazah contohkannya tugasnya ya. Najis mukho, najis ada 3. Pertama, najis mukhaffafa adalah najis ringan. Contohnya, buang air kecil bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Kemudian yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis sedang. Contohnya, kotoran manusia, binatang, kotoran binatang, nanah, darah, dan bangkai. Selain bangkai belalang, ikan, dan manusia. Kemudian 3. Najis mughalladha adalah najis yang berat. Contohnya jilatan anjing. Seperti itu anak ustazah tugasnya. Semoga menyimak dengan baik agar kalian hafal. Semangat!